salam sejahtera kita semua. Rahayu ingkang tansah pinanggih. Semua saja yang kami hormati, kami tidak sebut satu persatu. Sugeng rawuh pada khusus yang terhormat Pak Igun dan Bapak Kades Sela Kambang dan para budayawan seniman semuanya. Sejarah Sela Kambang sedikit nih. Sejarah Sela Kambang sedikit kita mendengar dari para sesepuh dan bini sepuh, yaitu terjadi tahun sekitar 1474. Yang saat itu ada penyayi yang dari menurut Pak Hartono dari Solo, tapi menurut sumber yang lain itu dari Jawa Timur, namanya Eyang Kiai Surawijaya. Semoga saja beliau arwahnya diterima oleh Allah SWT dan kita yang masih hidup semuanya dapat meneruskan cita-cita beliau untuk membuat dunia ini makmur. Loh Cinawi Allahumma amin. Sebelumnya terima kasih Raden Surawijaya. Dia pergi dari Jawa Timur, dia menemukan suatu desa, saat itu namanya Dukuh, belum punya nama. Mending ke sana. Padukuhan. Di situ dilihat dari atas ada sebuah batu yang terapung. Maka batu itu dinamakan sela. Bahasa Jawanya sela. Terapung itu kemambang. Jadi watu kambang. Nah, saat itulah Raden Surawijaya dia mengatakan atau sesanti rejaning zaman besok desa ini dinamakan Desa Sela Kambang. Nah, itu sejarahnya dan sampai sekarang Eyang Surawijaya dikenal dengan Ki Tapanyana dan istrinya bernama Nyai Nyana Tapa, yang selalu setiap 1 tahun sekali di bulan Asyura, di bulan Muharram selalu dikirimi doa. Demikian sekilas terkait dengan sejarah cikal bakal nama Desa Sela Kambang menurut narasumber yang pertama Arjoswari, yang kedua adalah Eyang Mirah, yang ketiga adalah Eyang Hartono. Semuanya sudah meninggal dunia. Terima kasih. Baik, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusno sejarah singkat tentang Desa Sela Kambang yang kemarin juga sudah sempat ditulis dengan peserta yang di fasilitator juga itu sama Mas Igun juga dan difasilitasi juga sama dengan panitia. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mas Igun. Ya, kalau panggilan saya ke Pak Igun memang Mas ya, karena sering bertemu di kegiatan. Ya, biar enak aja Mas. Iya, Mas Igun. Iya, Pak Kabang. Om ya. Iya. Jadi sudah dijelaskan tadi. Wah, berarti kita langsung saja ke Mas Igun. Mas, kemarin perjalanan untuk proyek menulis desanya itu apa aja sih rangkaian acaranya dan apa aja kegiatan yang ditulis oleh peserta? Itu aja Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seru ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Kusno, Pak Kades yang saya hormati dan seluruhnya yang saya hormati dan saya banggakan. Jane berwayangan rame terus ngobrol pada jeglek ya. Tadi wayangnya sangat seru sekali Mas di dalam Tejo Asmoro. Anak saya tuh sampai terpesona, tapi yang diingat cuma satu Pak, kata-kata asu gitu. Tidak ngomong ya. Kan kono nak kamar mandi tuh. Asu sama dengan anjing. Anjing itu nama artinya adalah canis lupus. Jadi nggak usah sebagai sebuah hal yang terlalu di. Terus Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya di sini kemarin sebelum 2 minggu lalu di sini juga kita adakan namanya kelas menulis, proyek menulis desa, menuliskan desa, menuliskan Indonesia. Jadi kami berusaha membantu teman-teman lokal yang ada di Sela Kambang dan kemarin dibantu oleh teman dari desa yang lain
untuk menuliskan tentang Selakambang. Karena Selakambang itu ternyata luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dari zaman purba, zaman Hindu, zaman Islam, zaman Diponegoro, zaman kolonial, sampai zaman sekarang Selakambang ini ada ceritanya. Kemarin kita coba menggali sejarah Selakambang, misalkan nih dari era sebelum Hindu. Di sini ada namanya watu apa namanya itu watu tanah lubik itu? Iya, batu Polus, Pak. Ya, kalau secara arkeologis namanya adalah batu Palus. Palus itu adalah peninggalan dari zaman pra Hindu, ada di Selakambang. Kemudian yang namanya Lingga dan Yoni juga ada di Selakambang. Itu peninggalan dari zaman Hindu. Jadi Selakambang itu Hindu juga ada. Ketika kemudian beralih ke zaman Islam, di sini juga Eyang Pura Suci, ada Kiai. Bisa nanya diarani linggan nggak, Pak? Bisa nanya diarani linggan nggak, Pak? Bahkan Selakambang juga menjadi salah satu lokasi fragmen terjadinya perang di Ponegoro. Nah, perang di Ponegoro itu ada perang besar di Gembrungan. Gembrungan itu bagian dari Selakambang. Namanya perang Binting antara pasukan di Ponegoro dengan pasukan yang memihak kepada Belanda dan Keraton Solo. Terjadi di Gembrungan. Ini namanya perang Binting. Ini perang yang sangat seru, melibatkan pasukan dari Banten, ada namanya Tubagus Buang, pasukan dari Binorong, pasukan dari Banyumas, pasukan Cina bahkan bertempur di Gembrungan. Bapak Ibu, selalu pasti namanya Gembrungan ya. Jadi itu coba kita gali. Kemudian makanya di sini banyak ada makam Bantenan, makam yang lain sebagainya, termasuk banyak hal tentang sejarah-sejarah terkait dengan orang-orang yang setelah perang di Ponegoro tinggal di sini. Nah itu juga kita gali, kita bantu gali. Kemudian zaman Jepang di sini juga cerita tentang zaman Dongteng ya. Dulu Bapak Ibu, zaman Jepang tuh orang menyebutnya tuh namanya zaman Dongteng atau Dongtang. Nah di sini tuh ada namanya gua Jepang. Gua tempat persembunyian ketika ada Jepang lagi berkelana atau lagi patroli. Nah itu namanya Dongteng. Itu juga merupakan hal yang menarik. Terus kemudian kemarin teman-teman yang setelah kelas menulis juga kemudian kita menjelajah. Ada yang namanya Sumur Sigong, ada Watu Sanggar, Watu Klasa, kemudian Sumur Duren, Sendang Kule, Sumur Bacer, Watu Sampir, Situs Pasarean, Curug Lumpang, Curug Kelanceng Putih, Gua Cepet, Situs Kubang Warak. Terus kemudian berbagai macam cerita-cerita di sini, ada ruat bumi, ada tradisi Muharraman kemarin dan sebagainya, mitoni itu juga digali. Kita ingin agar sejarah Selakambang dari masa ke masa, dari masa sebelum Hindu, masa Islam, masa penjajahan, masa kolonial, kita gabungkan menjadi sebuah buku tulisan yang menceritakan jejak Selakambang dari masa ke masa. Nah, kami ingin agar kelas menulis ini tidak hanya kelas menulis, tapi kita tuliskan dan kita tuangkan. Insya Allah nanti outputnya dengan dukungan Pak Kades, kita berusaha untuk menjadi sebuah buku seperti ini. Ini kami membantu penulisan buku di Perdikan Cahyana, ada buku kolonial tentang di Purbalingga, ini kami bantu, kami tuliskan. Terus kemudian buku Perjuangan Kemerdekaan di Purbalingga, ini juga ada novel tentang Babat Onje. Nah, kita coba untuk merangkum, menggali, menjabarkan, menuliskan tentang sejarah-sejarah yang ada di Selakambang. Ada lagi nih, wingi ya Pak ya, Kebon Kuningan, Kebon Binangun, Sumur Gondok, Watu Lintang, Watu Umes, Watu Jimpar, Situs Lemah Lanang, Sumur Pitu, Batu Barut, Curug Monyet. Ini juga kita, yang kekayaan Selakambang termasuk Watu Kambangnya, kita coba tulis, coba dokumentasikan, dan insya Allah semoga buku ini bisa menjadi potret Selakambang dari masa ke masa. Gitu nggih? Kami minta doanya, minta sempuyungnya, semoga buku ini bisa jadi, sehingga Bapak Ibu semua yang terutama warga Selakambang ini, ketika kemudian pengen tahu cerita Selakambang, tinggal baca buku itu. Ada tamu dari luar pengen tahu Selakambang, bisa diserahkan buku itu, sambil diserahkan diceritain, ada babaunya, dan itu menjadi warisan turun-temurun buat Bapak, Ibu, anak cucunya semuanya tentang Selakambang. Kira-kira begitu Mas Moderator, Pak Kusno, Pak Kades.
Intinya proyek menulis desa ini kita berusaha menuliskan sehingga festival anak desa di Selakambang ada bekasnya, ada legasinya, ada warisannya. Semoga Omah Wayang ini sejak festival anak desa semakin maju berkembang, semakin konsisten, dan kemudian ada tadi buku tentang sejarah Selakambang dari masa ke masa. Kira-kira begitu Mas Kurniawan. Tadi sudah dijelaskan. Gini Mas, sejarah dan cerita rakyat ataupun legenda. Berarti desa Selakambang sudah bisa disebut ada peninggalan sejarahnya, bukan hanya sekedar cerita rakyat atau legenda. Karena beberapa hal yang saya temui di desa-desa lain, mereka memaksakan untuk terkesan desa itu mempunyai sejarah, cuma dilihat dari data segi peninggalannya dan segala macam itu nggak pernah ditemukan Pak. Itu mungkin kalau di sini sudah bisa disebut ya Pak. Jadi nanti itu kan ada namanya cerita rakyat, terus kemudian ada namanya sejarah. Cerita rakyat tetap kita sebuah kekayaan cerita rakyat kita tuliskan juga tentang mungkin tadi kita Panyana, Nyanatapa, terus kemudian cerita tentang lemah luih aja kan tidak terkait dengan palusnya. Kalau palusnya adalah alat pemujaan atau sarana pemujaan warga masyarakat yang di sini sebelum era Hindu. Tapi kan ada cerita tentang cerita rakyatnya ada. Nah dua-duanya kita tuliskan. Ini loh secara sejarah ini adalah ini. Tapi cerita rakyatnya adalah ini. Nah itu yang kemudian mungkin sekarang belum terpahami dan belum menjadi rancu. Nah kita tuliskan dua-duanya. Kita pisahkan, kita pilah-pilah. Oh ini fakta sejarah, ini cerita rakyat, ini legenda, ini mitos. Nah semuanya kita rangkum dalam sebuah buku itu tadi. Sehingga menjadi jejak Selakambang dari masa ke masa, termasuk mitos, termasuk sejarah, legenda, folklore, dan lain sebagainya. Oke, baik, jelas. Ya. Untuk kelas menulis kemarin sudah berjalan, dan menurut saya dan mungkin para peserta juga ada tindak lanjut tentang kegiatan tersebut, karena itu adalah kegiatan yang sangat penting menurut saya. Jarang ditemui di desa-desa lain kegiatan seperti itu. Padahal yang namanya desa wisata, karena di sini desa wisata, hal yang sangat penting untuk dipertontonkan kemudian dijual belikan adalah keautentikan atau kekayaan baik budaya, sosial, alam yang ada di desa itu. Ini ke Pak Kades Pak. Untuk proyek menulis desa dari pemerintahan desa khususnya, pertanyaan saya akan berkomitmen untuk menulis dengan serius yang insya Allah kalau diseriusi bisa jadi satu buah buku yang menarik dan bisa juga itu dijual juga Pak. Itu dari pemerintah desa ada ke arah situ nggak Pak? Dan juga pertanyaan kedua tentang festival anak desa yang keempat. Besok berarti di tahun berikutnya ada festival anak desa yang kelima. Nah itu dari pemerintahan desa sudut pandangnya seperti apa dan langkah-langkah untuk mengkreatifkan itu biar lebih baik dan layak disajikan bukan hanya di Purbalingga, bahkan keluar Purbalingga itu seperti apa? Mohon maaf dan mohon izin, silakan Bu. Ya, terima kasih. Kok sekarang di? Yang pertama kami atas nama pemerintah desa ucapkan terima kasih kepada yang hadir baik itu dari tim festival anak desa. Pertanyaan itu sudah terjawab dengan adanya kegiatan desa wisata. Alhamdulillah Selakambang di pemerintahan era saya memang setelah kita membuat panitia adat atau pengurus adat yang dikuasai dari Dinmasdes, sehingga pengurus adat selalu menggali kegiatan yang ada di Selakambang berkaitan dengan komitmen pemerintahan desa. Di tahun 2022 kita sudah membuat master plan ya Pak. Semua apa yang ada di Selakambang sudah tercakup di master plan, baik itu wisata, baik itu potensi desa, karena Selakambang termasuk desa yang terluas di Kecamatan Kalibandang yang penduduknya sekitar 10.000, ada 53 RT, sehingga komitmen pemerintahan desa jelas sangat mendukung kegiatan kaitannya dengan sejarah, karena beberapa kali ada masyarakat dari luar
luar itu bertanya sejarah Selakambang, sehingga kami dengan Pak Kusno suruh meneruskan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan. Tadi ada wisata, ada sosial budaya, sehingga satu-satunya desa di Wilayah Kaligondang yang potensinya tidak ada di desa lain. Sehingga kami komitmen kaitannya dengan kegiatan ini, baik itu festival anak desa di Selakambang sangat mendukung, sehingga kegiatan apapun kita respon dan kita selalu membantu kaitannya dengan kegiatan, baik itu di Sarangkabit kita selalu membantu kegiatan, sehingga sudah teragendakan setiap tahun pemerintah desa menganggarkan APBDes untuk kegiatan pesta wisata di desa Selakambang demi untuk Purbalingga tercinta. Itu sementara jawaban. Terima kasih. Oke, baik. Berarti acara Festival Anak Desa yang keempat ini akan ada tindak lanjut yang serius dari pemerintahan desa, tentunya berkolaborasi dengan para pendiri-pendiri. Tentunya yang dilibatkan di sini di Festival Anak Desa bukan hanya dari Desa Selakambang, Pak. Ada dari tetangga desa dari Sidunagara, kemudian Panggerodong juga, Arana, Selinga. Nah, kemudian nanti teman-teman pemudanya, penggerak-penggeraknya akan berkolaborasi semuanya untuk meng-create event Festival Anak Desa 2025 secara keren, pokoknya meriah buat teman-teman semuanya di sini, biar nggak bosan rangkaian acaranya. Kita harus kasih yang pokoknya nanti kejutan deh, pokoknya surprise. Intinya dari pemerintah desa tadi sudah berkomitmen untuk mendukung terselenggaranya acara Festival Anak Desa di tahun-tahun berikutnya. Ya, kemudian dari obrolan kita tadi, monggo silakan saya kasih satu pertanyaan untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya. Ya, mengingat waktu sudah cukup malam. Ya, monggo silakan Bapak Ibu, Masnya, Mbaknya. Kemudian ada yang pengen bertanya baik tentang sejarah Selakambang, kemudian mungkin buku-buku yang pernah ditulis sama Mas Igun, ada pokoknya buku-buku Purbalingga tersedia di sana. Kalau pengen ngopi ke kopi pojok, baca buku. Oke, monggo, tidak ada pertanyaan. Iya. Baik, mungkin bisa dibicarakan lebih serius dan lebih intens lagi. Teman-teman semua bisa berkunjung ke sini ke Desa Selakambang dan bisa jalan-jalan di sini untuk mengetahui apa yang ada di Desa Wisata Selakambang. Kemudian di tetangga-tetangga desanya juga ada Desa Sidunagara. Kemudian ada Panggerodong juga, ada Selinga dan Arna. Iya. Kemudian menginformasikan dari Pak Kusno untuk acara Festival Anak Desa yang ke-5 berarti berada di Desa Sidunagara, gitu Pak. Iya, kita tunggu acara apa aja yang akan dilaksanakan di sana. Oke, Pak Tarko sampun rawuh di sini tadi udah ngobrol katanya 2025 di sana, Pak. Oke, Pak, siapa? Ya, berhubung waktunya sudah malam, terima kasih Bapak Mas Igun dan Bapak Kepala Desa, Pak Kusno. Kita izin mau lanjut ke acara berikutnya, Pak. Ya, ini teman-teman sudah menunggu dari pengisi-pengisi acaranya, sudah baca ranonya, katanya keren-keren, jadi pengen nonton. Baik, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih duduk di sini.